Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur. Kali ini kita akan mempelajari modul ketiga dari tutorial DPTI, yaitu modul Features. Pada modul Features ini, kita akan mempelajari cara mentransformasikan desain 2 dimensi ke dalam bentuk desain 3 dimensi. Hasil desain 3 dimensi yang teman-teman buat nantinya akan dirender langsung menggunakan SolidWorks. Selain itu juga, pada modul ini kita akan mempelajari secara garis besar mengenai simulation yang ada pada SolidWorks. Simulation ini memungkinkan desainer untuk melakukan uji produk sebelum dibuat. Namun, pada video ajar ini, kita tidak akan mempelajari tools simulation, namun hanya mengenai cara menganalisis hasil simulation pada sebuah desain. Nah, untuk dapat memahami tools dan penggunaan setiap tools pada features, langsung saja kita masuk ke sesi praktis untuk penugasan pra-tutorial. Kali ini kita akan mendesain suatu desain 3 dimensi pada produk hoverboard. Nah, berdasarkan gambar teknik, nantinya teman-teman sekaligus akan memahami cara pembacaan gambar teknik dalam desain produk. Untuk langkah awal, di sini teman-teman sudah terdapat gambar teknik yang nantinya sebagai acuan ukuran yang digunakan pada sesi desain nantinya. Nah, ukuran yang terdapat pada gambar teknik ini tidak terlalu detail, yang mana nantinya teman-teman jika tidak terdapat ukuran pada gambar teknik, bisa menggunakan subjektif teman-teman untuk menentukan ukuran pada produk tersebut. Untuk langkah awalnya, teman-teman dapat membuka aplikasi SolidWorks, lalu teman-teman dapat memilih menu file, lalu new, lalu pilih part. Nah, di sini teman-teman klik OK. Nah, untuk memulai suatu desain, teman-teman di sini terdapat satuan yang bisa digunakan, yaitu terdapat MMGS, CGS, MKS, maupun IPS. Nah, untuk sesi kali ini, teman-teman dapat menggunakan satuan MMGS. Nah, untuk mengawalinya, teman-teman dapat memilih plan-nya terlebih dahulu, di mana pada awal kita milih front plan atau plan dari sudut depan. Lalu di sini teman-teman dapat menggunakan rectangle, lalu pilih center rectangle. Ini bisa teman-teman tarik saja seperti ini. Lalu kita lihat ukurannya. Untuk ukurannya sendiri ini 185 sebelah sininya. Oke. Kita atur ini 185, lalu di sininya di sini tidak terdefinisikan untuk ukurannya. Nah, karena itu kita kasih aja di sini 76. Kita klik OK. Lalu menuju features. Nah, di sini kita atur 127 mm. Kita klik OK. Nah, setelah ini teman-teman bisa menggunakan tools fillet. Nah, tools fillet ini digunakan untuk apa? Jadi, tools fillet ini digunakan untuk menumpulkan sisi tajam dari bidang 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih rusuk yang seperti ini. Kita atur 15, 20. Lalu kita fillet lagi bagian bawahnya. Atur ini 4, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman akan pilih face bagian sini, lalu klik kanan, klik sketch. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa menggunakan tools bernama convert entities yang digunakan untuk mengconvert dari masing-masing garis yang ada pada sisi yang kita pilih. Nah, kita klik saja. Nah, di sini sudah terbentuk garis-garis yang berdasarkan sisi yang kita pilih. Lalu kita exit sketch, lalu kita pilih reference geometry, lalu pilih plan. Di sini teman-teman dapat menggunakan front plan, lalu kita atur di sini 250 cukup, lalu klik OK.
Nah, di sini jika sudah terbentuk plan baru, klik kanan lalu klik sketch. Oke, ini mau klik circle. Klik seperti ini. Nah, kita sesuaikan, kita tarik lagi. Nah, ini teman-teman bisa klik, lalu klik sini, lalu tekan. Nah, oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa exit sketch, lalu menuju plan kembali, lalu pilih rectangle. Lalu sini teman-teman bisa consider, klik OK. Nah, plan baru ini teman-teman nanti akan digunakan untuk membuat kita klik kanan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih spline, teman-teman bisa tarik seperti ini. Lalu kita sesuaikan saja teman-teman mau seperti apa. Nah, jika sudah sesuai, teman-teman bisa menuju features, lalu pilih ini di add class dulu, lalu pilih locked. Nah, untuk profilnya teman-teman pilih ini dan ini. Lalu untuk curve-nya teman-teman pilih yang ini. Nah, akan terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, oke, selanjutnya di sini teman-teman dapat klik kanan lalu kita hide plan ininya. Nah, kita pilih ke reference geometry lagi, lalu pilih yang top line. Nah, kita ini kita turunkan, kita pilih yang seperti ini, cukup 20 mm. Kita klik kanan. Nah, sini kita klik sketch sudah, lalu kita dapat menggunakan line, kita buat seperti ini. Kita cek di sini untuk ukurannya sendiri. Di sini 60. Apa di sini kita turun? Kita klik poin tengah ini, terus di keyboard kita tekan CTRL, lalu klik juga yang ini, lalu kita bisa consider. Nah, lalu kita klik OK. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menentukan titik tengah. Oke teman-teman, lalu teman-teman bisa menggunakan circle. Kita klik OK seperti ini, lalu offset saja ke dalam 5 mm. Oke, nah kalau sudah kita trim entities, nah seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman bisa menambahkan dari center line untuk menjadi garis acuannya. Kita trim entities dulu bagian sininya. Oke, jika sudah kita ke menuju tools revolve. Nah seperti ini teman-teman, lalu kita pilih ini 180. Nah kita balik seperti ini, kita klik OK. Nah oke,
Jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya teman-teman bisa pilih ini untuk menutup bagian sininya. Nah, teman-teman bisa menggunakan center lock panel, teman-teman, lalu klik extrude boss. Nah, di sini teman-teman pilih yang off to surface. Kita pilih bagian surface-nya bagian sini. Nah, sini akan menutupi seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa klik sisi bagian dalam ini, lalu klik sketch. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tools convert entities, lalu teman-teman juga bisa sebentar, potong dulu. Seperti ini teman-teman, kita dari atas bisa menggunakan tools ini. Untuk sini juga ini bisa di trim teman-teman, lalu klik OK, lalu bisa menggunakan yang di sebelah sini, kita sesuaikan. Sisi sebelah sininya teman-teman. Selanjutnya kita pilih trim entities, lalu ke mode features, lalu extrude cut. Kita pilih blind, extrude cut ke bawah, terus body. Oke. Oke teman-teman, kita balikan. Nah, ini jika ada sisa seperti ini, teman-teman klik edit sketch, lalu kita convert entities, tinggal hilangkan menggunakan extrude kembali. Begitupun untuk sisi sebelah sini teman-teman. Ini kalau ada sisa, teman-teman klik sketch, lalu convert entities, kita extrude cut ke dalam. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman bisa ini kita head terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih sisi sebelah sini, lalu klik OK. Nah, jika kita lihat di gambar teknik, ini kan melengkung seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan potong berdasarkan seperti ini, melengkung seperti itu. Jadi kita akan buat seperti itu. Kita menggunakan line. Teman-teman, kita atur saja seperti ini. Lalu kita menggunakan spline. Ini. Lalu kita menggunakan spline kembali seperti ini.
kita spline, kita garis tarik seperti ini teman-teman. Nah, setelah kayak gini kita tinggal atur-atur saja. Seperti ini aja teman-teman, lalu kita shortcut biar terpotong semua. Oke. Nah, akan shortcut seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik yang bagian atas. Nah, selanjutnya teman-teman setelah klik sketch bagian atas, lalu kita akan membuat menggunakan rectangle. Ini teman-teman. Kita cek di gambar tekniknya yang mana ukurannya. Oke. Oke, di sini kita kasih ukuran terlebih dahulu. Ini 115. Kita fillet bagian depannya. Itu 25, 28. Oke, lalu ini bagian belakangnya kita pilih 10. Klik OK. Nah, kita ke features, lalu extrude bus. Nah, di sini kita extrude 10 mm. Terlalu besar, 2 mm. Oke, kita klik OK. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik bagian sini, klik sketch. Nah, di sini kita akan membuat circle kecil-kecil seperti ini teman-teman. Kita atur aja di sini, kita atur ukurannya terlebih dahulu. Kita lihat di gambar teknik, untuk ukurannya sendiri itu 8. Kita atur 8. Klik OK, kita ke feature lalu extrude push. Kita cukup. Oke. Selanjutnya kita dapat menggunakan untuk memperbanyak, bisa menggunakan linear pattern. Directionnya bisa pilih ini. Lalu untuk direction nya pilih ini juga bisa. Nah, featuresnya kita pilih ini. Nah, ini kita perbanyak jadi 5, coba 8. Oke. Berarti ini cek 7 buat ini 12. Terus kita klik OK. Nah, setelah ini teman-teman bisa di exit saja seperti itu.
Lalu, untuk langkah selanjutnya, setelah ini teman-teman bisa menggunakan tools chamfer. Nah, bedanya chamfer dengan fillet, jika fillet itu menumpulkan, jika chamfer itu dapat memotong, teman-teman. Kita pilih, nah, kita atur dulu ininya satu. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk membuat rodanya teman-teman bisa menggunakan reference geometri terlebih dahulu, lalu pilih yang right plane. Ini agar tengah-tengah teman-teman bisa konsiden, lalu klik OK. Kita klik sketch ini. Bisa menggunakan center line sebagai garis bantunya. Bisa menggunakan corner rectangle. Lalu pilih menggunakan lalu kita atur terlebih dahulu ininya 60. Kita lihat untuk bannya sendiri itu diameternya terus 70, berarti center line kita pilih garis bantu seperti ini menggunakan spline. Kita rapikan spline-nya seperti ini. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa potong seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini dapat ke menu feature, selalu di Evolve. Nah, ini bisa ini teman-teman. Lalu pilih ininya, pilih 180. 160 benar. Oke. Seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa di hide terlebih dahulu. Lalu setelah itu, teman-teman bisa klik bagian sini. Kalau kita menggunakan offset entity, kita reverse ke dalam. 5 oke, lalu ke feature, lalu extrude cut ke dalam. Kita pilih 4 mm. Klik oke. Selanjutnya kita klik juga di sini. Di sini kita bikin center line sebagai garis bantu. Oke. Terus di sini kita dapat menggunakan polygon, teman-teman. Seperti ini. Lalu dapat menggunakan polygon lagi. Seperti ini. Nah, sini kita akan bikin dari motif rodanya. Kita bikin seperti ini, teman-teman. Jika dirasa sudah seperti ini, teman-teman bisa
klik feature, lalu extrude plus di sini. Bisa sudah 8 mm, kita klik OK. Nah, kalau muncul zero thickness seperti ini, teman-teman bisa uncheck list yang merge threshold, lalu klik OK. Nah, lalu teman-teman bisa ke menu chamfer. Di sini terdapat menu chamfer. Nah, kita pilih yang bagian sini. Sebentar, kita pilih sisi-sisinya. Kita ini atur 5. 8 mm seperti ini, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, langkah terakhir kita akan mirrorkan. Klik mirror. Mirror ini untuk menduplikasi atau mencerminkan dari bagian yang sudah kita buat. Kita klik mirror face-nya, kita klik ini. Lalu kita pilih bodies to mirror, ini, lalu ini, lalu ini. Nah, sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, langkah terakhir kita akan memberikan warna dari produk yang sudah kita buat. Klik kanan, lalu add variance. Nah, klik kanan clear selection. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan dari bahannya. Nah, kita kasih bahannya metal yang untuk bagian lalu kita pilih warna biru, kita pilih ini, Oke, kita pilih warna ini. Nanti pilih kita warnain semua teman-teman. Ini lalu kita warnain rodanya warna hitam. Ini juga.
yang warna merah. Oke. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas sedikit terkait simulation, yang mana di sini teman-teman akan mencoba belajar terkait cara menganalisis hasil simulasi yang dihasilkan pada software SolidWorks. Yang mana di sini nanti terdapat tools-tools yang teman-teman bisa explore sendiri terkait bagaimana cara menggunakan dari masing-masing tool simulation. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu hasil tools dari simulation, yaitu tools statik, yang mana di sini terdapat hasilnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan uji simulasi, yaitu uji statik, yang mana uji statik ini digunakan untuk mensimulasikan produk yang telah kita buat terhadap tekanan yang akan kita berikan, yang mana kita memberikan tekanan di sini 1000 Newton, dan di sini sudah kita atur yang mana fixture-nya atau kayak bagian yang tidak bergerak, dan di mana bagian yang terkena beban yang dijatuhi bebannya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung run di study melihat dari hasilnya sendiri. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung menunggu dari hasilnya. Di sini terdapat tiga hasil, yaitu ada stress, displacement, dan strain, yang mana stress ini menunjukkan hasil dari tegangannya, displacement itu dari perpindahan, dan strain itu dari regangannya. Nah, di sini dari hasil simulasi yang dihasilkan, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang berwarna biru, hijau, hingga yang berwarna hampir kemerahan, yang mana berwarna biru ini menunjukkan bahwa tingkat tegangan yang berada di bagian tersebut itu rendah kayak gitu. Sedangkan yang berwarna merah hingga hijau hingga merah seperti di sini terdapat yang berwarna kuning, maka di sini terdapat tegangan yang cukup tinggi kayak gitu akibat dari beban yang kita jatuhkan kepada produk yang kita simulasikan, seperti itu teman-teman. Lalu di sini juga ada displacement atau perpindahan. Nah, perpindahan ini menunjukkan dari jarak atau perpindahan bagian atau produk dari titik awalnya, yang mana dari titik awal ini yang kita jatuhi beban. Di sini bisa kita lihat bahwa yang berwarna merah ini menandakan terjadi perpindahan yang cukup jauh dari titik awalnya. Nah, yang berwarna biru menunjukkan perpindahannya itu tidak terjadi perpindahan yang cukup jauh dari titik awal yang kita jatuhi bebannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini juga terdapat skala-skalanya, yang mana dari biru itu berapa hingga merah itu berapa. Jadi itu menunjukkan dari seberapa jauh perpindahan yang dialami dari bendanya ketika dijatuhi beban. Dan yang terakhir yaitu terdapat strain atau regangan, yang mana regangan ini menunjukkan tingkat regangan dari benda di saat setelah dijatuhi beban. Nah, di sini tidak cukup signifikan, yang mana bisa kita lihat bahwa mayoritas kebanyakan berwarna biru yang menandakan bahwa regangan pada setiap bagian produk yang kita simulasikan memiliki regangan yang cukup kecil, seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian untuk penjelasan simulasinya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri terkait tools-tools lain yang ada simulasi, di mana di sini terdapat beberapa tools simulasi seperti statik, buckling, frekuensi, drop test, thermal, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan uji simulasi dari produk yang kita buat, yang mana tujuannya untuk mengetahui kekurangan dari produk yang kita buat. Nah, di sini langkah terakhir, teman-teman dapat melakukan rendering dari produk hoverboardnya ini. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menuju, nah jika di sini tidak ada, teman-teman ke menu ini, lalu add in, lalu aktifkan yang foto view 360, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul render tools. Teman-teman bisa langsung klik final render, lalu klik yang continue without camera or perspective.
Nah, di sini akan memproses dari render yang eh, dilakukan di SolidWorks. Nah, di sini akan muncul previewnya teman-teman. Jika sudah selesai nanti akan ada notifikasi. Nah, untuk save-nya teman-teman bisa ke sini. Lalu pilih aja foldernya di sini. Nah, hoverboard sudah jadi teman-teman. Berikut untuk hasil rendering dari produk hoverboard yang kita render menggunakan aplikasi SolidWorks. Oke, karena sudah selesai untuk penugasan praktis, maka sampai sini dulu video tutorial modul ketiga yaitu modul features pada kali ini. Jangan sampai terlambat mengumpulkan penugasan praktis dan early assessment-nya. Pastikan juga format nama file sudah sesuai dari yang ditentukan. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai bertemu di lab simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berikut ini merupakan tutorial cara membuat folder dalam bentuk zip. Pertama, teman-teman siapkan dulu dokumen yang akan dizipkan, kemudian blok pada dokumen tersebut, klik kanan pada dokumennya, teman-teman bisa memilih compress to dan memilih format zip file. Lalu akan terbentuk seperti ini, pastikan bahwa format nama filenya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu kode asisten pembimbing, underscore name, underscore tipe early assessment, dan underscore nama modul. Nah, file ini adalah file yang nantinya akan teman-teman kumpulkan untuk penugasan pra tutorial. Terima kasih.